Luar biasa ya penyampaian sebutannya. Kita akan bersama-sama menyinkronkan ya antara sekolah SD Juara dengan kita sebagai para orang tua ya, dengan pertemuan parenting kali ini ya. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abi Umi semuanya. Barangkali sebelum kita menginjak ke agenda berikutnya, yaitu ke acara inti tentang atau materi tentang parenting hari ini, kami sebagai atas nama panitia mengingatkan terlebih dahulu ataupun menginformasikan terlebih dahulu agar semua peserta menyiapkan kita masing-masing ya untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa pada hari ini, acara parenting ini. Dan untuk itu juga kami akan menginformasikan untuk terlebih dahulu absensi dulu ya, presensi. Panitia sudah menyiapkan link untuk absensinya ya. Jadi sebelum kita menginjak ke agenda berikutnya, saya informasikan terlebih dahulu untuk absensi. Baik, kita akan menginjak agenda berikutnya, agenda utama kita, yaitu materi tentang parenting hari ini. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan CV pemateri kita pada hari ini, yaitu Bapak Ustadz Al-Mukarrom, Bapak Ustadz Roni Rodiana SKOMI, ya. Beliau adalah dulunya sih juga pernah di SD Juara ya sebagai guru ya. Anak-anak saya diajari sama beliau. Bapak Ustadz Roni Rodiana SKOMI lahir di Bandung tanggal 15 Juli 1988. Ya. Alamat di distrik Bumi Orange ya, Jalan Kakao 4, Blok C3, Strip 31, RT 2, RW 32, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Suami dari Ibu Ima Marlina SKOMI, ya sama-sama SKOM ya. Kemudian memiliki 2 putri dan 3 putra. Ya. Kemudian riwayat pendidikan di SD Negeri Babakan Tarogong Bandung dan SMP-nya di SLTP Negeri 2 Cilawu Garut. Wah, nih melanglang buana ya. Kemudian juga di Madrasah Aliyah Negeri 1 Garut. Berikutnya S1-nya di Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Bandung. Ya, kemudian di S2-nya Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Bandung, dan sampai sekarang sedang menyusun tesis ya dari tahun 2021 sampai sekarang. Adapun aktivitas beliau adalah yang pertama di bidang dakwah khitobah diniyah dan taksiriyah di Kota Bandung dan sekitarnya. Beliau juga sebagai founder Inspirasi Fitroh Center dan beliau sebagai ketua Yayasan Mutiara Yasin Assalam. Ya, luar biasa. Beliau sudah menyediakan waktu untuk kita memberikan ilmunya pada kita sebagai orang tua siswa di SD Juara. Dan barangkali tidak berpanjang lebar, kita akan bersama-sama menyiapkan diri kita, mengosongkan hati kita untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa dari beliau. Dan untuk itu kesempatannya dipersilahkan kepada Ustadz. Mangga wilujeng Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi dhahirah wal batinah qadiman wa hadithan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
Allahumma salli wa sallim ala nabiyhi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi auji'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam limpah curahkan kepada Nabi uswatun hasanah kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'innya, dan semoga telah kita bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga yang telah Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Enjang yang sebagai MC ya, yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara pada kesempatan yang berbahagia ini. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Tito Sohendar. Insya Allah beliau ahli dalam manajemen pendidikan. Semoga keberkahan senantiasa ada pada beliau dan keluarganya. Juga kepada guru-guru SD Juara yang tidak pernah lelah untuk mengajarkan ilmunya kepada kita semua, kepada anak-anak kita semua. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikannya dan anak-anak mereka pun menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan juga kepada komite, ketua, pengurus yang senantiasa bahu-membahu bekerja sama dengan pihak sekolah agar terwujudnya visi dan misi SD Juara Bandung sebagaimana yang senantiasa diingatkan oleh Pak Tito Sohendar. Semoga apa yang menjadi perjuangannya dicatat sebagai amal soleh dan kelak menjadi bukti pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kepada orang tua yang Masya Allah, ada seorang ayah, ada seorang ibu yang senantiasa bekerja sama bagaimana anak-anaknya menjadi anak-anak yang kuat. Ketika sudah tidak ada, mereka menjadi generasi yang hebat, menjadi generasi yang kuat, yang tidak pernah menyerah terhadap kondisi. Yang ada adalah mereka tetap yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tadi sudah dikenalkan oleh Pak Enjang, ya, Abi Gozi, ya, mengenai tentang sedikit profil dari Al-Fakir ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua berkenan. 1 jam ke depan kita akan sama-sama sharing. Sebelumnya saya mohon izin untuk menyampaikan share screen-nya. Sudah terlihat di layar? Sudah, Ustaz. Bagus. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini inspirasi parenting ala Rasulullah bagi upaya orang tua untuk mendisiplinkan kebiasaan sholat pada anak. Di sini ada satu kebahagiaan, ada satu rasa ketenangan saat kita sebagai umat Islam mengingat tentang suri teladan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Nah, saya baca buku yang dikarang oleh Bapak Syafi'i Antonio. Beliau menulis mengenai tentang Muhammad, the super leader, the super manager. Jadi beliau itu adalah supernya kepemimpinan dan supernya seorang manajer. Bahkan waktu beliau yang sangat sibuk, itu tetap beliau memperhatikan istri dan anak-anaknya. Ini merupakan salah satu suri teladan, suatu hasanah untuk kita semua yang setiap orang berlomba-lomba ingin mengetahui apa yang senantiasa diucapkan oleh beliau, apa yang senantiasa beliau lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama belajar. Dan di sini pun saya minta maaf kepada Nabi jika apa yang nanti disampaikan itu dalam artian ada rasa takut, ada rasa malu juga kepada Nabi jika apa yang disampaikan ini belum dipraktekkan. Tapi insya Allah kita mencoba untuk mempraktekkan meskipun kita merasa tidak akan pernah sempurna, karena kesempurnaan adalah milik Allah, karena kesempurnaan Allah tunjukkan untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini Bapak dan Ibu, mungkin bisa kolom
komentarnya diisi ya. Nah, di sini ada satu pertanyaan, alasan Bapak Ibu hadir ke sini untuk ngapain gitu? Silakan. Bisa diisi chatnya. Ya, mangga. Alasan hadir Hadis. ke sini untuk ngapain? Silakan bisa diisi kolom komentarnya. Masih kosong? Oh, lagi ngetik ya, silakan. Menjalankan amanah Allah, mengingatkan diri materi yang satu untuk masa depan anak. Temanya sangat penting yang bisa mengantarkan saya sebagai orang tua ke surga untuk menuntut ilmu. Masya Allah. Ada lagi? Karena ingin ilmu dan dalam mendidik anak, menambah ilmu. Baik, mendapatkan ilmu bermanfaat untuk menambah ilmu. Wah, Masya Allah. Supaya tahu cara ngajak sholat. Ini banyak ya. Silaturahmi online, menambah ilmu. Masya Allah. Alhamdulillah, ini para penting-penting ya. Iya, Alhamdulillah. Agar dapat mengajarkan anak tentang sholat. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas apresiasinya. Terima kasih ya. Oke. Ini mohon maaf tidak bisa saya bacakan semuanya, tapi di sini saya sangat mengapresiasi sekali apa yang telah ditulis oleh Bapak dan Ibu. Terima kasih atas apresiasinya ya. Baik, untuk itu cukup dulu untuk komentarnya. Baik, ini apa yang tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibu itu benar semua. Itu benar semua. Alhamdulillah. Cuman di sini saya ingin mengkerucutkan apa sih alasan Anda hadir gitu kan. Tidak hanya di sini, tidak hanya di ruang Zoom saja, tetapi di berbagai pertemuan, di berbagai kelas, di berbagai training, di berbagai majelis taklim, yaitu tiada lain adalah kita hadirkan hati hanya untuk apa? Satu, mendapatkan keridhaan Allah. Just focus on Allah, fokus kita ingin dapat ridhonya Allah. Ngurus anak ingin dapat ridhonya Allah. Hadir ke majelis taklim ingin dapat ridho Allah. Hadir memenuhi undangan di Juara ingin dapatnya ridho Allah. Dan yang kedua, ingin mendapatkan hidayah Allah. Tadi dengan ilmu yang bermanfaat, dengan silaturahmi. Ini hadirkan hati hanya untuk ini, dikerucutkan, yaitu ingin mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ini, Bapak dan Ibu yang saya hormati, pondasi komunikasi itu biasanya kalau komunikasi ingin berhasil, itu tidak terlepas dari yang namanya 3 hal. Yang pertama adalah content mastery. Bagaimana kita menguasai ilmu tersebut, pengetahuan tersebut. Yang kedua, delivery mastery. Bagaimana kita menyampaikan sesuatu hal yang kita pahami. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, yaitu heart mastery. Bagaimana hati kita pun memahami tentang apa yang kita pahami, tentang apa yang akan kita sampaikan. Dan begitu pun kepada anak, ini kita akan asupkan bagaimana konten mastery-nya, bagaimana konten mastery-nya itu seperti apa, lalu bagaimana menyampaikannya, tapi hal yang paling harus tersambung adalah heart mastery-nya. Bagaimana hati ini tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya ketika anak melakukan satu kesalahan, mohon maaf, orang tua ingin meluruskan, orang tua ingin memberikan nasihat kebaikan, tapi kondisi batinnya, kondisi hatinya itu sedang dalam kondisi marah, dalam kondisi kesal, dalam kondisi jengkel sama anak. Sehingga akhirnya wajar, vibrasi kepada anaknya pun itu akan melawan. Maka pada kesempatan ini kita akan coba cleansing. Parenting itu intinya
itu bukan buat anak ternyata. Parenting itu adalah untuk saya, untuk Bapak Ibu sebagai orang tua, bagaimana menyiapkan generasi yang dilahirkan di rahim istrinya itu bisa menjadi generasi yang memiliki Tuhan, generasi yang mencintai nabinya, generasi yang mencintai kitabnya, generasi yang senantiasa meyakini bahwa semua takdir dari Allah itu baik untuknya. Nah, inilah generasi yang diharapkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi untuk mendapatkan hidayah, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Inilah makanya niat hadir kita di setiap pertemuan itu semata-mata tersambung ingin mendapatkan keridhaan Allah, maka hati akan tenang, anzala sakinata. Yang kedua, ingin mendapatkan hidayah Allah, karena Allah itu yang berkehendak memberikan kita petunjuk. Kalau kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan cahaya dalam setiap perjalanan, maka kita akan peka terhadap diri, peka terhadap situasi. Orang yang ngaji diri, dia akan tahu diri. Sedangkan orang yang tidak ngaji diri, maka dia tidak tahu diri. Begitu panjangnya. Boleh jadi kuatnya panjangnya. Orang yang ngaji diri, Luar dia biasa. akan tahu diri. Orang yang tidak ngaji diri, dia tidak tahu diri. Wah, itu ya. Baik, ini hanya sebagai pengantar Bapak dan Ibu ya. Maka tadi kata Ibu Aida ya. Jadi ternyata kosongkan gelas ilmu, syarat agar Allah memberi hidayah itu harus memiliki sikap rendah hati. Kosongkan gelas ilmu. Ini pengalaman unik Bapak dan Ibu. Secara ilmu, saya sudah membaca mengenai tentang haji dan umroh. Dilihat dari sisi 4 madhab. Suatu ketika saya ada rezeki, tanggal 23 Januari, saya umroh. Nah di sana, ternyata iya, saya mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya tidak memiliki kemampuan apapun. Saya serahkan semua yang telah saya baca kepadamu, apa yang telah saya pelajari kepadamu, dan saya siap menerima apa yang akan disampaikan oleh pembimbing umroh saya. Dan saya siap menerima kucuran-kucuran rahmat-Mu. Masya Allah, Bapak dan Ibu. Ketika saya mencoba mengosongkan gelas ilmu, saya jadi ada banyak pengajaran-pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sampai di Mekah, ketika sampai di Madinah, ketika di Jabal Uhud, ketika di Jabal Thur, dan lain sebagainya. Saya di sana hanya diam. Dan di sana saya hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembimbing. Dan meskipun sudah tahu, tapi ternyata saya kosongkan, dan ternyata Allah tambah hal yang baru, tambah hal yang baru. Ternyata bukan ilmu saja, tetapi kepahaman dalam diri, ketenangan dalam hati, untuk melangkah setelah pulang dari sini. Masya Allah. Maka ternyata syarat agar Allah memberi hidayah itu harus memiliki sikap rendah hati tanpa kosongkan gelas ilmu. Saya yakin Bapak Ibu di sini itu orang yang luar biasa, orang yang sangat gemar menuntut ilmu. Mudah-mudahan pada kesempatan ini Bapak dan Ibu pun dicurahkan ilmu oleh Allah, bukan hanya dalam pikirannya, tapi tembus ke dalam relung hatinya, dan oleh Allah diberikan kemudahan untuk mempraktekannya. Bapak dan Ibu, masuk kepada materi. Di sini tadi mengenai tentang sholat, tapi insya Allah nanti itu saya sampaikan di belakangnya, di belakang. Tapi di sini saya ingin mengingatkan kepada diri saya, kepada semua yang hadir pada kesempatan ini, yuk sadari, kita communicate with heart, punten bahasa Inggrisnya Billy Pabaletot, diajar Abi. Komunikasi dengan diri, coba kita toel diri kita, ya toel itu apa panjang?
sentuhan gitu mungkin teh nya. Iya, itulah ya. Coba Disidik tong nyentuh terus-terusan gitu. jadi keluarga adalah lingkungan pertama dan paling utama dalam pembentukan kepribadian seorang anak. Coba masuk ke dalam hatinya. Oh iya. Dan kita menyadari, oh iya. Untuk itu, dalam proses mendidik anak, kedua orang tuanya sepatutnya memiliki ilmu dan wawasan terkait bagaimana cara terbaik dalam mendidik. Terutama mendidik yang merujuk pada Rasulullah, yaitu prophetic parenting. Karena untuk membentuk generasi muslim yang salih tidak akan terlepas dari dua fondasi Islam yang utama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu, fokus masalah kajian ini tertuju bagaimana mendidik anak ala Rasulullah yang dapat mewujudkan generasi muslim yang robbani. Nah, bagaimana yang pertama metode mendidik anak ala Nabi? Yang pertama adalah menampilkan suri teladan yang baik. Keteladanan dalam pendidikan merupakan metode yang berpengaruh dan terbukti paling berhasil dalam mempersiapkan dan membentuk aspek moral, aspek spiritual, dan etos sosial anak. Dan kita pun harus menyadari ternyata orang tua adalah figur terbaik dalam pandangan anak. Yang tindak tanduk akan ditiru oleh mereka. Dan ternyata Bapak dan Ibu, jika kita memberikan teladan dengan memberikan kesalahan, ternyata lebih cepat anak meniru kesalahan kita dibanding kebaikan kita. Inilah tantangannya. Maka dari itu, bermohonlah kepada Allah agar apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan di rumah, itu adalah hal yang baik yang bisa ditiru oleh anak-anak yang ada di rumah. Seorang anak bagaimanapun sucinya fitrah, ia tidak akan mampu memenuhi prinsip-prinsip kebaikan dan pokok-pokok pendidikan utama selama ia tidak melihat teladan dari nilai-nilai moral yang tinggi, yaitu orang. Asli, coba amat gaya bicaranya, gayanya anak itu mirip kayak orang tuanya. Atau terutama bapaknya. Gitu kan? Maka saat melihat anak rewel, anak lagi nggak jelas, bad mood dan lain sebagainya, dan kita pun ikut-ikutan bad mood, maka jangan dulu ngingetin anak deh. Lebih baik kita datangin Allah dan kita beristighfar, minta ampun sama Allah, lalu setelah hati tenang, bicarain ke anak kita aja. Ini yang sulit, tapi harus kita mampu. Yang kedua, mencari waktu yang tepat untuk memberi pengarahan. Rasulullah SAW selalu memperhatikan secara teliti tentang apa? Tentang waktu dan tempat yang tepat untuk mengarahkan anak. Membangun pola pikir anak, mengarahkan perilaku anak, dan menumbuhkan akhlak yang baik pada diri anak. Itu dilihat waktunya kapan, tempatnya di mana. Gitu. Dalam hal ini Rasulullah mempersembahkan kepada kita 3 waktu mendasar dalam memberi pengarahan kepada anak. Apa? Yang pertama adalah ketika di perjalanan. Ini luar biasa. Ini Ibnu Abbas. Jadi menceritakan beliau Nabi memboncengnya. Ya. Jadi Nabi di depan, Ibnu Abbas di belakang. Ya, tidak lama kemudian Nabi memanggil, menoleh ke belakang memanggil. Ya bunaya, hai anak kecil gitu kan. Ya anak kecil. Gitu kan. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, "Labbaika, aku datang. Wahai Rasulullah," gitu kan. Beliau bersabda, "Jagalah agama Allah. Niscaya Dia menjagamu." Itu di perjalanan. Maka dari itu memang penting untuk orang tua itu harus mempersiapkan saat mengantar anak itu quote apa yang akan disampaikan ke anak. Contoh misalkan
kalau Bapak Ibu punya anak perempuan, ketika di dalam perjalanan, sebelum mencium kening anaknya, dan katakan, "Nah, kamu wanita, tutup auratmu dengan baik, Allah akan melindungi." Terus kalau anak tersebut makan suka pilih-pilih, nah, Allah banyak memberi makanan kepada kita, maka bersyukurlah terhadap makanan yang ada pada dirimu. Jadi, kita berikan nasihat-nasihat, tetapi saat di dalam perjalanan itu yang singkat-singkat aja dan harus jentrek ke anak itu, ya. Ini dalam perjalanan. Yang kedua, waktu makan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan bersama anak-anak. Beliau memperhatikan dan mencermati sejumlah kesalahan. Kan dia satu anak-anak itu. Makanan yang bukan miliknya diambil. Maka di sana waktu menasihati. Nggak boleh. Makanan yang bukan hak kamu, kalau ingin minta izin sama yang punya. Terus tiba-tiba minta anak itu, tapi nggak dikasih. Kasih nasihat. Kalau minta nggak dikasih, jangan maksa. Kasih lagi informasi ke yang pelit. Berbagi itu sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ketika makan itu bisa menjadi sarana untuk memberikan nasihat. Gitu kan. Terus ketika makan, misalkan anak tadi ada yang curhat, Pak ya, bertanya gitu kan, kok ini rukunya nggak lurus, duduk iftirosnya nggak benar gitu kan. Maka kita fokus mana yang mau dikasih dulu informasi. Nah, kamu bisa nggak ruku yang benar? Itu biasanya anak bisa. Tapi saat praktek, karena nggak ada yang ngawasin, akhirnya lupa. Gitu. Maka di sana posisi kolbu ibu, kolbu bapak, jangan melihat anak bapak dan ibu yang sekarang. Masih nggak benar. Tapi tanamkan dalam kolbunya, kelak anakku akan khusyuk dalam sholatnya. Begitu. Ini bisa di waktu makan. Tetapi jangan sampai ketika lagi mengunyah, ngobrol gitu kan. Kalau beres ngunyah aja. Kemudian beliau memberi pengarahan dengan metode yang dapat mempengaruhi akan dan meluruskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga, waktu anak sakit. Ini Rasulullah telah memberi pengarahan kepada kita atas hal ini. Jadi beliau menjenguk seorang anak Yahudi yang sedang sakit dan mengajaknya masuk Islam. Kunjungannya itu menjadi kunci cahaya bagi anak tersebut. Bapak dan Ibu, contoh nih. Ini Bapak dan Ibu pilih ya. Kalau misalkan anak sakit, kalau anak sakit nih, terus kita katakan seperti ini, misalkan anak kejedut jatuh misalkan ya, kepleset. Terus kata ibu begini, dasar kamu, hati-hati dong kalau jalan gitu kan, hati-hati kalau jalan gitu kan. Itu satu. Yang kedua, ibu mengatakan, ini jalan tuh nggak bener, licin banget ya, gitu kan, licin banget, jadi kamu jatuh. Ketiga, ibu mengatakan, hebat anak mama, kuat ketika jatuh. Menurut Bapak dan Ibu, ada yang tepat nggak dari sikap orang tua ketika anaknya mengalami masalah itu? Kira-kira yang satu, dua, atau ketiga? Atau ada pilihan yang lain? Silakan bisa ditulis di kolom chat. Yang ketiga ya, jadi hebat anak mama, kuat ketika jatuh. Yang ketiga. Oke, ada lagi pilihan selain yang ke satu, kedua, ketiga? Barangkali? Ada pilihan lain, silakan, apa pilihan lainnya? Oh, tidak ada, tanyakan dulu perasaan anak. Baik. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, yang pertama itu akan mengajarkan anak, saya itu ternyata salah terus gitu kan. Nggak pernah benar.
Jadi akhirnya lahir seorang anak yang dia pesimis. Yang kedua, yang disalahkan adalah jalan yang licin. Itu secara tidak langsung orang tua sedang mengajarkan anak untuk menyalahkan situasi, kondisi sekitarnya. Jadi dia yang paling benar. Yang ketiga, kalau ibu pilih yang ketiga, itu punten, mohon maaf, itu sedang mengajarkan kepada anak untuk tidak peka terhadap apa yang ia rasakan. Nanti kalau udah orang tuanya udah sepuh, orang tuanya sakit, oh nggak apa-apa, tenang aja mama, mama kuat kok. Gitu. Mohon maaf ya, jangan ya, tapi ya seperti itu. Kalau pilihan yang lain, apa? Yaitu kita jujur. Nah, sakit jatuh, ya nggak apa-apa ya, nanti juga setelah sakit kamu sembuh. Nggak apa-apa, mana yang sakit? Ini, coba mama obati. Itulah perilaku ternyata akan berdampak kepada anak. Kok kenapa anak ini peka? Kok kenapa anak ini nyalahin situasi kondisi? Kok kenapa anak ini nyalahin dirinya? Kok kenapa anak ini biasa-biasa saja? Dan ini betul asli Bapak dan Ibu. Saya pun beristighfar, minta ampun sama Allah. Kita jujur aja ngomong ke anak. Seperti itu. Begitupun ketika waktu anak sakit. Nah, sakit, ketika sakit itu memang nggak enak makan, nggak enak minum, nggak enak gerak, gitu kan. Tapi kamu harus makan biar ada tenaga. Insya Allah setelah sakit Allah akan kasih sehat, dan ketika sehat kamu akan tambah pintar. Jujur aja. Dan iya, maka dulu ketika nyantri ada istilah begini, budug bisul, geningnya panjangnya. Nah, amun di aku jadi santri mah aya budug Kerap bisul. buduk heulanya, Ustaz. Nah, sebetulnya itu menyimpan di otak bawah sadar oleh kiai kepada santri bahwa kalau dikasih budug bisul gitu kan akan tambah pinter di aku santri, itu menjadikan timbul pasrahan dia, nggak apa-apa saya dikasih sakit gitu kan, tapi Allah akan mengangkat derajat. Dan iya, sabda Nabi juga, setiap kepahitan itu akan menggugurkan dosa. Ternyata iya ya, content mastery itu penting untuk kita terus gali. Terus lagi delivery mastery, ya mastery itu penting kita untuk kuasai. Dan yang paling terpenting lagi untuk kita kuasai adalah heart mastery. Itu gimana penguasaan hati kita ketika menyebut. Ini 3 waktu memberi arahan. Baik, terima kasih yang sudah menjawab. Tapi jangan pundung tidak menjawab lagi ya, karena menjawab tidak ya. Tidak apa-apa ya. Baik, itu leheng lah nomor 3 daripada nomor 1, nomor 2 ya. Daripada nomor 1, nomor 2. Baik, terima kasih. Berapa menit lagi panjang, mesti saya terlalu banyak bicara ini. Saking asik, Ustaz. Aduh, luar biasa. Baik. Yang ketiga, bersikap adil dan menyamakan pemberian untuk anaknya. Bersikap adillah terhadap anak-anak kalian. Artinya apa? Adil di sana itu bukan berarti satu sama rasa, beda. Ini saya dengan istri sudah punya rencana. Kalau anak sudah masuk SMP, itu sudah dikasih tanggung jawab. Apa? Yaitu mengajukan berapa kebutuhan kamu dalam 1 bulan ini. Ya, berapa kebutuhan dalam 1 bulan ini. Jadi mereka mengajukan proposal. Nah, jadi ketika beres mau tutup keuangan, kalau ada muncul lagi keuangan yang baru, kalau dia bagus, maka dia akan dikasih bonus. Jadi bersikap adil di sana itu bukan berarti harus sama, tetapi tetap anak memiliki hak untuk diberi. Tapi kalau Bapak dan Ibu ingin mengajarkan anak supaya tidak memiliki sifat hasud, itu memberi tapi dengan jeda waktu yang berbeda. Contoh misalkan punya anak 3. Anak yang pertama dulu yang dikasih, tapi kondisikan adik-adiknya. Nah, untuk minggu ini kakakmu akan ibu bapak ayah kasih baju baru. Kamu kalau termasuk orang yang beriman adalah yang senang ketika melihat saudaranya bahagia. Tapi sebaliknya, ketika melihat saudaranya
tidak bahagia, kamu nggak bahagia, itu kamu harus beristighfar, minta ampun sama Allah. Nah, terus minggu keduanya dikasih kondisikan juga anak pertama sama ketiga. Seperti itu kalau ingin mengajarkan anak agar terbiasa melihat kebahagiaan adik kakaknya atau saudaranya. Karena biasanya kalau sudah ekonominya bagus, ada yang nggak bagus itu suka ada yang dengki, iri, atau yang bagus jadi sombong. Itu bisa ngajarin seperti itu. Baik. Keempat, menunaikan hak anak. Adapun hak anak diantaranya hak mendapatkan perlindungan, hak untuk hidup dan tumbuh kembang, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan nafkah dan waris. Saya yakin Bapak Ibu di sini sedang memperjuangkan hak-hak anaknya. Dan saya doakan, semoga Allah kasih daya dan kekuatan untuk bisa memenuhi hak-hak anak-anaknya. Insya Allah. Rezekinya berkah, rezekinya bertambah, rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah. Yang kelima, doa. Hendaklah orang tua selalu mendoakan kebaikan untuk anaknya. Coba Bapak dan Ibu, pernah tidak dia setiap beres sholat ngedoain anaknya dengan kondisi hati yang penuh harap kepada Allah, dengan kondisi hati yang penuh yakin kepada Allah, dan mengatakan, ya Allah, anakku ya Allah, itu amanah darimu ya Allah, berikan kepadaku kesempatan untuk bisa mendidik mereka agar bisa lebih baik, agar bisa lebih mengenalmu ya Allah. Terus ini doa orang tua itu mustajab. Nah, waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa adalah di pertengahan malam terakhir dan setiap selesai sholat fardu. Mendoakan anak dengan doa yang baik adalah sangat penting. Karena mendoakan anak dengan segala kebaikan adalah hadiah terbaik untuk anak. Mengingat anak adalah titipan dari Allah, sehingga orang tua harus menjaga, merawat, serta mengarahkannya untuk dapat meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Kita ingin sukses di 3 tempat. Sukses di tempat kita dilahirkan, sukses saat kita meninggal, dan sukses saat kita dibangkit. Begitupun anak-anak. Terus larangan mendoakan keburukan untuk anak. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa ada seseorang yang datang kepada Abdullah bin Mubarak untuk mengadukan kedurhakaan anaknya. Abdullah bin Mubarak bertanya kepadanya, apakah engkau sudah mendoakan keburukan atasnya? Dia menjawab, dah. Abdullah berkata, kalau begitu engkau telah merusak. Karena banyak orang tua saking kesal kepada anak mendoakannya nggak baik. Toh, dora kakak kolot, mal jamu gak hirupna. Toh, dora kakak kolot, bakal goreng rezekina. Wah, banyak itu. A'udzubillah summa a'udzubillah min dzalik. Ini larangan. Yang ketujuh, membantu anak berbakti dan mengerjakan ketaatan. Mempersiapkan segala macam sarana agar anak berbakti kepada kedua orang tuanya dan berbakti dan mengajarkan ketaatan serta mendorongnya untuk selalu menurut dan mengerjakan perintah. Menciptakan suasana yang nyaman, mendorong sang anak untuk berinisiatif menjadi orang terpuji. Selain itu, kedua orang tua berarti telah memberikan hadiah terbesar bagi anak untuk membantunya meraih kesuksesan. Bapak dan Ibu, mohon maaf. Kalau anak bantu ngepel, itu suka dilarang atau suka diarahkan? Kalau suka diarahkan, saya ucapkan terima kasih. Tapi kalau masih melarang anaknya untuk beres-beres, rubah polanya sekarang. Nanti anak itu akan tumbuh menjadi pribadi yang apa? Yang dia nggak peduli terhadap lingkungannya. Karena apa? Karena dia akan merasa terus bersalah. Jadi saat Bapak dan Ibu sedang beres-beres di rumah, terus anaknya ikut, maka berikan tugas. Nah, bagian ayah ini, bagian ibu ini, bagian kamu itu. Diarahkan. Yang ke-8, tidak suka marah dan mencela. Ketika seorang bapak mencela anaknya, pada dasarnya dia sedang mencela dirinya sendiri. Bapak apa? Bagaimanapun juga dialah yang telah mendidik anaknya tersebut. Bagaimana yang dijelaskan oleh Syamsuddin Al-Anawi,
ini Al-Adabi tidak boleh banyak mencela anak sebab hal itu menyebabkan anak memandang remeh segala celaan dan perbuatan tercela. Bilangnya biasa. Termasuk mengarahkan sholat. Gimana tuh? Kamu teh sholat udah gede nggak benar gitu. Sholat udah gede masih begitu gitu kan. Itu mencela. Nanti ada tekniknya bagaimana cara. Yang B ini cara mempengaruhi jiwa anak. Ini penting untuk kita ketahui. Karena kita sedang ngobrol dengan hati seorang anak, bukan dengan logikanya saja. Tapi kita sedang ngobrol dengan jiwa anak. Yang pertama menceritakan kisah-kisah. Hikayat atau kisah-kisah memainkan peranan dalam menarik perhatian anak dan membangun pola pikirnya. Bisa menepati peringkat pertama sebagai landasan asasi metode pemikiran yang memberikan dampak positif pada akal anak karena sangat disenangi. Maka di juara ini kan ada aku suka baca ya. Suba ini. Betul ya Pak ya? Nah jadi di sini ya orang tua memang perlu mengupgrade keilmuan kisah-kisah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan gini ya. Ini contoh tentang sholat. Nah, ibu atau ayah mau cerita. Dulu pernah ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi. Dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Nabi menjawab sebelum salam ya. Dia sholat. Lalu setelah sholat dia datang kepada Nabi dan mengucapkan salam. Assalamualaikum, kata Nabi jawab waalaikumsalam. Lalu Nabi pun mengatakan seperti ini, kembali kamu belum sholat gitu. Lalu seorang yang datang itu juga sholat lagi, lalu mengucapkan salam kepada Nabi, beres sholat, lalu kata Nabi, kembali Pak Indah kalah sholli, maka kamu belum sholat. 3 kali itu dia ngulangin sholat, 3 kali dia ngulangin sholat gitu kan. Tapi oleh Nabi kembali gitu kan, kembali kamu belum sholat. Gitu. Lalu setelah 3 kali orang tersebut mengatakan seperti ini, wahai Rasulullah, ini yang bisa aku lakukan gitu. Mohon perkenan engkau untuk mengajarkan kepadaku, gitu kan, bagaimana sholat yang sebenarnya. Gitu. Nah ternyata oleh Nabi diajarkan nih, ketika kamu berdiri, itu kan, maka bertakbirlah. Ketika kamu ruku, maka berkumaninahlah. Nah, tadi mama melihat ketika kamu ruku kok nggak kumanina, gitu kan, nggak tenang. Itu pernah dulu ada seseorang, padahal hidup di zaman Nabi, sholat di tempat Nabi, dilihat oleh Nabi, langsung oleh Nabi dikoreksi dan dibenarkan. Maka dari itu, ruku yang seperti itu bukan ruku yang seharusnya kamu lakukan. Ruku yang seharusnya seperti itu. Nah itu aja, tanpa mencela, tanpa menghina, tapi menceritakan kisah-kisah, baik dalam hadis ataupun dari asar para ulama. Gitu. Akhirnya dia akan nyentuh jiwanya. Oh iya, jadi anak itu jadi penasaran siapa Nabi. Jadi menemukan cinta kepada Nabi. Ada noise ya? Ada noise? Ada yang bisa di-unmute? Nah ini Akhtar Genja. Nah udah ya. Mohon maaf ya. Kedua, berdialog langsung ke inti persoalan. Kalau tadi hikayat berarti kan malah panjang lah, soal bahasa panjang banyak malah panjang. Kalau yang kedua, ini berdialog langsung ke inti persoalan. Demikianlah Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam banyak kesempatan untuk melakukan dialog secara langsung dengan anak-anak menggunakan kalimat yang jelas. Misal, tadi anak naik di masjid nih. Di masjid dia sholat berjamaah, terus dia main sama teman-temannya, sehingga suara dia terdengar sedangkan orang lain lagi sholat. Maka saat dia pulang ke rumah, kita tanya, nah, ketika bapak lagi sholat, kamu main nggak? Main, itu kan. Nah, kalau waktu sholat, yang lain sholat, kamu ikut sholat. Nggak boleh lari-lari, nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh ngobrol sama temannya, tapi sholat kan ada waktunya ngobrol. Kan ada waktunya lari-lari. Tempatnya juga bukan di masjid. Langsung ke inti persoalan, ingat. Tapi jangan lupa, Bapak dan Ibu, jangan lupa.
rata-rata para orang tua ketika melihat ketidakcenderungan terhadap perilaku anak, itu mudah untuk memberikan koreksi, mudah untuk menegur, tetapi kadang suka lupa orang tua itu. Apa? Saat anak tersebut melaksanakan apa yang harusnya dia lakukan, orang tua suka lupa memberikan apresiasi. Contoh nih, besoknya anak itu sholat sama kita. Dia ikut kejajaran orang tua, tidak di belakang imam tentunya. Terus dia nggak lari-lari, dia nggak ngobrol, dia nggak teriak-teriak. Orang tua kadang suka lupa. Apa lupanya itu? Nggak mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh anak. Harusnya, nah, alhamdulillah, tadi ayah lihat, kamu sholat lebih baik daripada hari yang sebelumnya ayah lihat. Baris kamu tertib, nggak ngobrol sama teman, nggak lari-lari, ayah senang. Itu langsung ke inti persoalan. Jadi jangan lupa, ketika anak melakukan kesalahan, kita tegur, tapi ketika dia mencoba melakukan perbaikan, jangan lupa kita berikan apresiasi dan tunjukkan yang kemarin salah, yang ini benar, kamu baik. Insya Allah. Berikutnya, yang ketiga. Melatih anak dengan beraktivitas. Ini agar jiwanya tersentuh. Melatih indera anak dapat menghasilkan pengetahuan baginya. Ketika si anak mulai tumbuh dan mulai menyibukkan diri dengan suatu pekerjaan, hal itu dapat menggugah kesadaran akalnya. Sehingga dia dapat menyaksikan bagaimana cara melatih inderanya dan meniru pekerjaan tersebut. Dengan cara itulah dia dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan mempelajarinya setahap demi setahap. Ingat Bapak dan Ibu, jangan ingin sekaligus. Jangankan untuk anak supaya baik, kita ingin menjadi baik saja perjuangannya luar biasa. Anak itu butuh kesabaran orang tua dalam mendidik. Anak itu rindu setiap senyuman dari orang tua ketika dia salah, dia diingatkan. Dan anak itu bukan penjahat yang senantiasa harus dimarahi, yang senantiasa harus dituduh gitu kan. Anak itu adalah anugerah dari Allah. Anak itu adalah tamu, cuman spesial tamunya. Yang dia nggak akan lama ketika SMP, SMA, dia akan punya kehidupan sendiri di pesantrennya, di sekolahnya, gitu kan? Dan ada masanya kita berpisah dengan. Coba sekarang, maka kata Sayyidina Umar, saya tidak pernah menyesali diamnya saya, tapi saya menyesal ketika saya setelah selesai bicara. Gitu kan? Kurang lebih seperti itu. Karena bicara ini kan kadang anak keluar nih dari batas istilahnya nakal gitu kan, kalau soal bahasa emosi mah. Terus di sana kita marahin dia, itu beresnya tuh nyesel, apalagi ketika anaknya tidur, apalagi ketika anaknya sakit gitu kan, dan nyesel gitu. Dan kemarin saya takziah kepada salah satu jamaah yang ditinggal wafat oleh anaknya 3,5 tahun, ada demam berdarah, itu down kondisi ibunya kan gitu. Mungkin barangkali di sini juga pernah ditinggal wafat, ada yang pernah ditinggal wafat oleh anaknya. Tapi keutamaannya besar. Apa keutamaannya? Nanti anak tersebut akan menarik tangan ibu bapaknya ke dalam surga. Insya Allah. Ya. Baik Bapak dan Ibu. Yang keempat, mengarahkan anak untuk meneladani Rasulullah. Keterikatan seorang anak kepada Rasulullah akan membentuknya menjadi manusia yang sempurna. Karena pikirannya menjadi terbuka untuk mempelajari jalan hidup dan kepemimpinan para Rasul. Pemimpin seluruh umat manusia dan kekasih Allah. Akalnya akan diterangi oleh cahaya keimanan dengan memahami sejarah yang mulia itu. Sehingga sang anak akan mengangkat kepalanya dengan bangga sebagai pengikut setia Rasulullah SAW. Maka kenapa setiap anak Muslim yang laki-laki itu bangga kalau di depannya itu ada kata Muhammad. Supaya apa? Supaya kenal inilah manusia yang mulia, inilah manusia yang paripurna. Inilah manusia yang senantiasa mencintai manusia. Inilah manusia yang tidak pernah berbohong.
Setiap apa yang diucapkannya adalah kebenaran, setiap apa yang dilakukannya adalah menjadi keteladanan. Inilah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di setiap aspek, di setiap apapun beliau menjadi teladan. Kenapa? Inilah manusia yang sempurna, yang Allah ciptakan untuk kita teladan. Ajarkan kepada anak untuk mencintai Nabi Muhammad. Maka ajarkan kepada anak untuk salawat kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau pakai Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika sholat, seseorang membaca tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kita di sini menyampaikan salam kita kepada Nabi. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita ajarkan anak untuk mencintai, meneladani Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini akan menyentuh jiwa. Yang kelima, bagaimana agar anak itu tersentuh jiwanya? Mendidiknya agar taat kepada orang tua. Ayah, ibu memiliki peran yang sangat besar dalam mendidik anak karena tanggung jawab tersebut berada di pundak keduanya. Jika seorang anak tidak terbiasa untuk patuh dan taat pada orang tuanya, maka sang anak tidak mungkin akan mendengarkan nasihat, bimbingan, dan setiap perkataan orang tua. Bapak dan Ibu, ini banyak ya. Orang tua itu mengabulkan keinginan anak, padahal kondisi anak saat minta, itu dalam kondisi maksa. Contoh, Bapak dan Ibu ngajak ke minimarket, atau ke supermarket, atau ke tempat belanja. Dia melihat sesuatu hal yang dia senangi. Dia minta kepada Bapak dan Ibu dengan gaya dan adab yang kurang. Dia merengek, dia menangis, dia memaksa, bahkan dia guling-guling di lantai. Terus kata Bapak dan Ibu, ya udahlah, daripada malu sama orang, kita beliin aja. Iya, waktu kecil dia minta motor-motoran, waktu kecil dia minta mobil-mobilan. Itu setidaknya Bapak Ibu sudah mengajarkan, oh beginilah cara Anda ketika keinginan mau terkabul. Dengan cara apa? Dengan cara nangis, dengan cara maksa, dengan cara merengek, dengan cara tidak tahu malu, gitu kan. Maka dari itu, ketika anak meminta pun, ini harus diatur adabnya. Ketika anak tersebut sudah melakukan adab yang baik, dia minta tolong, minta maaf, ya, terus dia baik, maka kita kasih anak tersebut. Secara tidak langsung kita sedang mengajarkan kepada anak, inilah cara adab yang baik saat ini. Lalu saat dia minta, udah baik, tapi kita nggak kasih, malah dia ngamuk. Maka ajarkan kepada anak, bukan begitu caranya saat keinginan kamu tidak dipenuhi, padahal kamu udah baik dalam ngomong. Nggak boleh kayak gitu. Ketika kamu punya permintaan, dan permintaan itu kamu sampaikan dengan baik, tapi ternyata tidak dikabulkan, maka sikap yang seharusnya adalah kamu bersabar terhadap apa yang belum ditakdirkan kepada kamu. Itu ngajarin, asli. Kebersamaan dengan anak itu pasti oleh Allah itu ditunjukin kesalahan-kesalahan anak itu sewaktu dengan kita. Maka jadikanlah itu sebagai salah satu sarana untuk kita melatih kepekaan dan mengingatkan kepada anak dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Nanti ada prakteknya. Selama 5 hari, lihat perubahan ke-6-nya. Yang ke-6, membimbing anak berakhlak mulia. Hali yang menyatakan bahwa dalam rangka menyelamatkan dan memperkokoh akidah Islamiyah anak, pendidikan anak harus dilengkapi dengan pendidikan akhlak yang memadai. Rasul sendiri diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Nah itu Bapak dan Ibu, tadi kembali lagi kepada akhlak, ada adab ya. Kalau akhlak ini bersifat global, kalau adab itu sesuai dengan kondisi budayanya. Kondisi budayanya. Nah, di sini materinya, bahwa bagaimana peranan orang tua dalam membiasakan pengamalan ibadah sholat kepada anak, gitu kan ya. Nah, di sini ada 8 tahap dalam membiasakan pengamalan ibadah sholat anak. Apa yang harus dilakukan? 1, memberikan pengetahuan tentang sholat kepada anak. Bapak dan Ibu, alhamdulillah, sudah kurang lebih 4 tahun
saya membahas mengenai tentang fikih sholat 4 mazhab di berbagai masjid yang ada di Kota Bandung. Itu kan salah satunya di Bumi Oren, ada juga di Permata Biru, itu tentang 4 mazhab. Tujuan disampaikannya materi sholat dengan berbagai versi ini bukan untuk mengubah sesuatu hal yang sudah dipraktekkan, tetapi memperkuat apa yang sudah dipraktekkan oleh orang tua, oleh bapak dan ibu, itu ternyata jelas ada dalil dan contohnya, ada keterangannya. Dan di sini pun membuka wawasan bahwa jika ada orang yang berbeda pemahaman dengan kita dalam praktek pengamalan ibadah, ternyata mereka pun ada dalilnya. Semoga dengan dipaparkannya berbagai pendapat tentang sholat, itu dapat menumbuhkan sikap tasamuh, itu toleransi di dalam perbedaan fikih. Karena satu sama lain memiliki hadis, dalil yang memperkuatnya, dan keterangan-keterangan dari para alim ulama. Maka di sini orang tua pun wajib tuh untuk memberikan pengetahuan tentang sholat kepada anak. Kerjasama dengan sekolah, sekolah pun sudah memberikan upaya selama di sekolah, ada pembiasaan sholat duha, ada sholat berjamaah Jumatnya gitu kan, ada lagi untuk sholat duhur, bahkan kalau ada yang sampai asar kan gitu. Belum lagi tadi kata Pak Tito, yang kelas 1 ditanya sholat subuh nggak sholat, bahkan disuruh untuk sholat, itu kan sebetulnya secara tidak langsung sekolah itu sedang mengajarkan anak untuk patuh pada aturan gitu. Kenapa sih harus seragam? Kenapa sih harus masuk jam 6.55 gitu kan? Ini secara nilai hakikatnya kenapa di sekolah banyak aturan? Aturan dari mulai seragam, aturan dari mulai datang dan pulang ketika di sekolah. Ini secara tidak langsung menyimpan di otak bawah sadar anak untuk apa? Untuk mereka peka terhadap aturan. Ketika mereka menjalankan aturan, maka ada reward yang ia terima. Dan ketika dia melanggar aturan, maka ada punishment yang ia terima. Sehingga nanti beres dari sekolah, dia akan menjadi seorang pribadi yang memiliki watak sosial yang bagus. Ketika ada aturan di tempatnya, dia taati. Ketika ada yang melanggar, dia pun mengakui kesalahan. Itu sebetulnya hakikat dari pendidikan yang ada di sekolah. Yang kedua, memberikan contoh kepada anak ini asli. Contoh kepada anak itu asli beneran. Yang ketiga, melatih dan membimbing sholat anak dengan kasih sayang. Ya, dengan penuh caci dan maki. Ingat, mereka itu masih kecil. Mereka itu seperti halnya kertas putih yang siap diisi oleh tinta hitam kita. Kalau kita mengajarkan kepada anak untuk tidak sabar, itu mengajarkan anak kita juga nggak sabar. Yang keempat, mengajak dan memerintahkan anak untuk melaksanakan sholat, jangan pernah bosan untuk mengingatkan. Membiasakan anak untuk sholat berjamaah, biar mereka untuk pembiasaan jangan sampai dirapel, ya. Februari 28, ini diisi 31, kelihatan di rapelnya, tapi dengan ada pembiasaan per hari itu untuk ngecek, diawasi, diperhatikan. Nggak tadi sholat, iya, sholatnya di mana? Di masjid. Di mana rukunya tadi? Lurus atau bengkok gitu kan? Lurus mah, alhamdulillah. Jadi perhatikan. Yang ketujuh, serta memberikan teguran apabila anak meninggalkan sholat, ditegur, asal jangan dipoe unggul. Yang kedelapan, praktekkan Tringles Effect. Apa itu Tringles Effect? Nih, Bapak Ibu. Ini orang tua nih. Orang tua, nah di sini tersambung kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum komunikasi, sambungkan dulu dengan Allah, minta izin sama Allah. Nanti angjala sakinata fi qulubil mukminin, Allah akan turunkan ketenangan kepada orang yang beriman. Udah gitu baru sampaikan kepada anak. Ini Tringles Effect. Apa yang akan dihasilkan ketika seseorang orang tua itu tersambung kepada Allah, ketika menyampaikan kepada anak, maka yang pertama orang tua akan ada kontrol diri. Kontrol diri. Dia nggak akan berucap selain ucapan yang penuh dengan hikmah. Dia tidak akan melakukan tindakan kekerasan fisik karena dia tersambung kepada Allah-nya. Terus yang kedua, dia akan rendah hati meskipun di hadapan anaknya. Tidak mentang-mentang dia sebagai orang tua yang telah melahirkan, yang telah membiayai, yang telah menyekolahkan, yang telah memberikan makan. Tapi dia akan rendah hati. Karena dia sedang mengajarkan kepada anak bagaimana cara berbicara yang baik,
nantinya akan muncul ketulusan, cinta kepada anaknya, dan dia membayangkan kelak anak ini yang akan mengangkat dirinya di dunia dan di surga. Lalu muncul rasa cinta, ada rindu kepada anak, ada cinta yang mendalam. Lalu bagi anak apa? Anak pun akan rendah hati kepada orang tua yang seperti ini. Lalu anak pun akan menyimak, lalu dia akan terhanyut, ketika terhanyut dia pun akan tergerak. Ini keringat efek. Orang tua sambungkan dulu kepada Allahnya, minta izin, titip kepada Allah, minta ditemani, sampaikan ke anak, nanti kontrol diri, rendah hati, ketulusan, cinta. Dan anak pun akan muncul rendah hati, oh gini orang tua memperlakukan saya harus memperlakukan orang tua seperti itu. Menyimak, terhanyut, tergerak. Bapak dan Ibu, ini bentuk ketawakalan kita. Tawakal itu kita jadikan sebagai penyangga. Penyangga apa? Sebelum ikhtiar, tawakal. Selama ikhtiar, tawakal. Setelah ikhtiar, tawakal. Jadi tawakal itu bukan disimpan di akhir. Kalau disimpan di akhir, contoh, kita ikhtiar dulu baru tawakal. Kita seberapa jauh sih kemampuan kita? Terbatas. Oh, tawakal dulu, nanti ikhtiar mah gimana nanti? Kalau gitu nanti kita tergolong golongan orang yang nggak mau usaha. Maka tawakal itu jadikan sebagai penyangga. Sebelum ikhtiar, fatawakal Allah. Selama ikhtiar ingin menjadikan anak rajin sholat, fatawakal Allah. Setelah ikhtiar, fatawakal Allah. Tawakal. Jadi tawakal itu sebagai penyangga. Sebelum, selama, dan setelah. 5 kunci parenting sedikit lagi. Nah ini, mintalah pada Allah agar diberikannya perilaku lemah lembut. Bapak dan Ibu, bagi Bapak Ibu yang bisa ramah sama anak tetangga, ya kenapa sih orang tua ke anak tetangga bisa ramah gitu? 5 menit lagi ya, oke siap. Kenapa ke anak tetangga bisa ramah? Ke muridnya bisa ramah, tapi ke anak sendiri nggak ramah. Karena rasa keterikatan dengan anaknya kental. Dan saya ucapkan selamat kepada orang tua yang dia lebih lemah lembut kepada anaknya dibanding kepada yang lain. Berarti Allah telah menurunkan rahmat kepada hati. Yang kedua, ini maafkan anak-anak kita atas perilaku selama ini yang membuat kesal kita. Maafkan. Maafkan. Afu anhum wastaghfir lahum. Minta maaf dan minta ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah atas segala perbuatan anak yang tak berkenan di hati. Ya. Terus bermusyawarah dengan anak dan buat kesepakatan bagaimana kalau sholatnya kalau nggak dilakukan, bagaimana kalau dilakukan tapi nggak berjamaah, bagaimana kalau sudah berjamaah tetapi malah diakhir-akhirkan atau tidak mengikuti imam gitu kan. Dan yang kelima, buatlah tekad dan konsisten untuk menjalankan kesepakatan yang dibuat bersama anak. Dilibatkan anak untuk bermusyawarah. Dan terakhir, ini coba nanti praktekkan ya. Ini tugas. Coba ikuti 5 hari ini. 5 hari aja selama 5 hari ya. Positive parenting bersama anak. Dalam membersamai mereka untuk disiplin sholat. 1, coba lebih banyak senyum ke anak. Dalam menyampaikan, banyak senyum aja. Nggak usah pakai urat. Kalau bahasa enak pakai urat, kalau ngomong nggak enak ya. Terus berbicara dengan lebih lemah lembut ke anak, kalau mengingatkan sholat, ya. Nggak usah keras-keras. Jangan lupa bilang tolong, terima kasih, dan maaf ke anak. Kalau saya tambahi, kalau ke anak itu jangan lupa katakan 3 hal. Apa? Yang pertama, I love you. I'm sorry. Ya, jadi aku cinta kamu, wahai anakku. Maafkan ayah, thank you, terima kasih. Jangan lupa bilang ini. Terus yang keempat, di hari keempat, apresiasi semua kelebihan yang dia punya, apresiasi. Kalau dia sudah bisa ruku dengan benar, apresiasi. Kalau dia sudah bisa bacaan sholat, apresiasi. Dan yang kelima, support dia melakukan hal positif yang dia suka. Itu selama 5 hari. Dan silakan tunggu hasilnya selama 6 hari, mudah-mudahan ada perubahan. Jadi hasil kajian pada kesempatan ini, 1,
Konsep pendidikan ala Rasulullah adalah konsep pendidikan yang bersumber dari wahyu Allah dan dinilai mampu mencetak generasi muslim yang solid, baik individu maupun sosialnya. Pendidikan ala Rasulullah terdiri dari beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh orang tua. Untuk penentuan keberhasilannya, para orang tua atau pendidik dituntut agar mendidik anak sesuai dengan perkembangan dan perbedaan karakter yang mereka miliki. Dan pendidikan ala Rasulullah merupakan metode terbaik untuk mempersiapkan dan membentuk aspek moral, spiritual, dan etos sosial anak. Allahu a'lam bishawab. Allah lebih mengetahui yang sebenar-benarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan, atau ada pemahaman yang memang bertolak belakang dengan apa yang Bapak Ibu yakini. Saya mohon maaf. Jika ada kesalahan itu murni dari saya, dan jika ada kebenaran, yakinlah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya tutup dengan wallahu a'lam bishawab, dan Allah lebih mengetahui yang sebenar-benarnya. Saya serahkan kembali kepada Pak Anjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Ustaz. Alhamdulillah. Ini mah melebihi ekspektasi, Ustaz. Materinya daging semua. Alhamdulillah, Pak Anjang. Alhamdulillah, syukran, jazakallah, dan Amin, ya Bapak Ibu, Ayah Bunda, Ami Ubi semuanya, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan dan mendapatkan curahan ilmu ya dari Ustadz Roni, ya Bapak Ustadz Roni. Dan barangkali kalau tadinya saya mau menyimpulkan gitu ya, Bapak Ibu semuanya barangkali bisa menyimpulkan masing-masing ya. Nah, dan tadi di terakhir ada tugas kita ya, PR bagi kita, Bapak Ustadz. Baik Bapak Ibu, Abi Umi semuanya, kita sudah mendapatkan curahan ilmu, dan untuk berikutnya kita akan menyediakan bagi kita semua untuk bertanya ataupun mengomentari ya boleh. Sesi pertama kita ini kan berikan kesempatan 2 pertanyaan langsung ya, lewat voice lah ya, dan dua pertanyaan, dan 2 pertanyaan di chat ya boleh. Untuk pertama kali, untuk untuk yang pertama kita akan sediakan untuk Bapak Ibu semuanya di voice ya. Silakan dibuka mikrofonnya. Ya. Ini sudah ada yang banyak nih sepertinya. Tapi kita berikan kesempatan 2 pertanyaan dulu, nanti sesi kedua ada 2 pertanyaan lagi. Siapa dulu nih? Waduh, banyak nih. Siapa? Ya, ini ada Bunda Aliana HZ ya, bundanya Arif. Bapak Arif. maaf, kebalik. Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, terkait dengan materi yang disampaikan. Alhamdulillah memberikan ilmu yang lumayan luar biasa ya, bukan lumayan lagi, luar biasa untuk saya dan istri dalam rangka mendidik anak gitu ya. Nah, ini saya ingin bertanya sebenarnya terkait dengan jiwa kompetisi ya sebetulnya ya. Apakah sebetulnya jiwa kompetisi itu diperlukan, Ustadz? Terutama kaitannya dengan entah di pendidikan di sekolah ataupun kita di rumah gitu ya. Misalkan pendidikan di sekolah, kalau dulu tuh istilahnya ada ranking gitu ya. Gitu kan, ataupun bersaing dengan sesama temannya. Kalaupun di rumah mungkin dengan adiknya gitu kan, bagaimana siapa yang duluan sholat nih gitu kan, kasarnya seperti itu. Apakah itu memang diharuskan atau bagaimana selayaknya kita mendidik anak-anak gitu, Ustadz? Itu aja Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ditampung dulu Pak Gozi. Maaf. Satu lagi ya, ditampung. Jadi tampung ada dulu 2 Pak voice. Arif ya. Silakan Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua itu tadi ini nggak kebaca nih.
Sebentar. Bunda Aya ya. Bunda Aya. Ibu. Enggak. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, gimana ya caranya memberikan pengertian ke anak supaya suka melakukan sholatnya? Seperti sukanya si anak dengan bermain, sukanya si anak dengan menonton gitu. Ini biar suka gitu dengan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana ya Ustadz memberikan pengertian kepada anak saya nih Ayah, kan ada adiknya yang usia 5 tahun dan 2 tahun. Itu kadang suka iri Ustadz, kok si adek nggak disuruh sholat, padahal bukan tidak disuruh sholat Ustadz, tetap si adeknya tetap diajak untuk sholat, cuma karena masih usia 5 tahun, ya gitu, kadang mau, lebih banyaknya enggak. Kalaupun iya mau, kabur-kaburan Ustadz, pasti rakaat pertama ikut, sisanya sudah kabur. Jadi si tetehnya nih ada rasa cemburu gitu. Kenapa kalau aku mah harus aja sholat dari subuh, pokoknya 5 waktu harus sholat, sedangkan si adek enggak. Bahkan subuh pun kadang si adek bisa dibangunin, bisa enggak gitu. Gimana nih Ustadz memberikan pengertian ke tetehnya ini? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, Ustaz, langsung dijawab ya, 2 pertanyaan langsung. Nanti setelah dijawab 2 pertanyaan langsung ini ke pertanyaan lewat chat. Enggak, silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Arif, bagus pertanyaannya. Kalau saran dari saya, kompetisi itu memang bagus, tapi kalau di rumah, alangkah lebih baiknya kompetisi itu dari dirinya untuk dirinya. Terkadang anak itu kalau diberikan kompetisi, belum tentu soal yang kita berikan sama seperti potensi yang mereka miliki. Karena tiap anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita menumbuhkan fastabiqul khairat, itu bukan dengan kakaknya, bukan dengan adiknya, tapi dengan dirinya sendiri. Seperti misalkan kita memberikan kompetisi. Kalau kamu lebih baik daripada hari kemarin, maka saya akan kasih hadiah. Tapi kalau misalkan memberikan kompetisi gitu kan ya dengan kakak atau adiknya, belum tentu soal yang diterima itu anak ini mampu. Bisa jadi anak ini nggak mampu. Jadi akhirnya terjadilah kecemburuan satu dengan yang lainnya. Jadi saran dari saya, tumbuhkan kompetisi, fastabiqul khairat, dirinya dengan dirinya. Sehingga nanti Bapak enak kalau membandingkan. Membandingkan itu bukan membandingkan antara anak dengan anak, tetapi membandingkan dirinya dengan dirinya. Contoh, sebelum dia masuk kelas sekolah, misalkan dia rajin baca Quran, dia rajin belajar. Tapi ketika dia sudah SD, kelas 6, diingatkan lagi, kok saat kamu waktu masuk sekolah, itu rajin baca Quran, rajin ngapalin Quran, kenapa sekarang enggak? Nah, jadi membandingkan dirinya dengan dirinya, terus memberikan kompetensi dirinya dengan dirinya, untuk lebih baik lagi daripada hari kemarin. Maka ajarkan juga kepada anak untuk memiliki hidup yang meaningful, yang memiliki makna. Salah satu contohnya misalkan ke anak, ajarkan juga meskipun masih kecil, minta kepada Allah, pas waktu bangun tidur, ya Allah, apa yang harus aku lakukan ya agar hari ini Engkau ridhoi. Yang kedua, anak juga ajarkan, ya Allah, apa yang harus aku lakukan untuk hari ini agar lebih baik lagi daripada hari kemarin. 2 hal itu aja dulu pada anak nanti ajar. Jadi seperti itu Pak Arif pun tadi ya, untuk kompetisi lakukan anak itu dengan dirinya sendiri. Hingga akhirnya soalnya juga apakah dia mampu atau tidak kan yang menilai dirinya sendiri. Itu mungkin Pak Arif ya. Baik Ustaz, terima kasih. Kalau untuk di sekolah kayak gitu memang baiknya artinya tetap ke diri sendiri ya. Atau kalau misalkan yang kayak dulu tuh istilahnya kayak ranking-ranking gitu memang nggak terlalu didikan ya Ustaz ya. Gimana? Betul. Jadi mungkin itulah salah satu, nanti Pak kita juga bisa menambahkan, kenapa sih di sekolah-sekolah
Kalau dulu ada ranking pertama, kedua, ketiga gitu kan. Dan saya terus terang Mbak, ketika SD itu ketika saat orang lain dipanggil jadi juara umum ya, selalu sedih Pak. Saya selalu sedih karena tarakat panggil jadi juara umum gitu. Akhirnya saya down. SMP sama. Nah, ketika dimulai di Alia, saya membaca salah satu buku yaitu tentang kecerdasan intelektual emotional quotient. Saya baca itu dan ternyata oh ya saya adanya di sini gitu. Namun dari sana Allah menolong saya sehingga akhirnya tidak lagi bersedih ketika tidak menjadi juara umum. Tetapi Allah tunjukkan ternyata potensi saya itu di mana? Di public speaking gitu. Tapi kalau misalkan dia tidak mencari, anak itu akan merasa dirinya bodoh, nggak bisa apa-apa. Kalau dulu memang alat ukur yang menjadi prestasi itu adalah jago matematika. Tapi ternyata setiap anak memiliki kelebihan-kelebihan yang orang tua pun bisa jadi tercengang dengan kelebihannya. Tapi karena orang tua itu anak itu harus pintar secara akademik, hingga akhirnya dia lupa bahwa ada kecerdasan yang lain yang dimiliki oleh anak. Makanya mungkin di sekolah-sekolah sistem penerapan itu tidak terlalu dipakai yang ranking itu. Yang ada anak ini prestasinya di sini, jago hafalannya, anak ini jago menceritakan. Jadi seperti itu. Jadi digalilah kecerdasan-kecerdasan tidak hanya dinilai angka, tetapi dinilai apa yang bisa dia lakukan setelah dia keluar dari sekolah. Itu mungkin Pak Arik. Baik, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan kedua dari Ibu Pelita Suraya, Bundanya Bunda Ayah. Aya. Nah, oh ibunya Ibu Ayah namanya ya? Bundanya Aya. Oh bundanya Ayah ya. Baik Bunda Ayah ya. Bagaimana sih membuat anak itu gemar untuk sholat, gitu kan ya? Gemar untuk sholat. Yang pertama tadi agar menyentuh jiwa seorang anak, kita ceritakan tentang hikayat sholat. Bagaimana dulu para sahabat Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika diapresiasi oleh Nabi. Contoh, misalkan ketika seseorang melakukan sholat, gitu kan ya, maka dia akan bisa merubah perbuatan yang buruk menjadi yang baik, gitu kan. Dan terutama, awas jangan sampai memarahi anak, itu kan di setiap waktu, terutama di dua waktu. Pertama mau tidur, kedua bangun tidur, Bu. Karena itu akan tersimpan di otak memori bawah sadarnya, akhirnya nasihat-nasihat ibu itu akan seperti knalpot bising. Aslinya akan tersimpan. Maka usahakan rem diri untuk tidak marah ya dalam setiap kondisi apapun, terutama sebelum dia tidur dan ketika dia bangun tidur. Dan tadi kembali lagi kepada Allah meminta petunjuk, ya Allah berikanlah kepada hamba untuk bisa menjelaskan kepada anak bahwa sholat itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk dia jaga. Terus yang kedua, jelaskan kepada anak juga, nah dulu teteh juga sama ibu nggak dibegituin. Ya apa sama seperti adikmu, nggak disuruh sholat, nggak disuruh wudhu, tapi biar lihat aja ibu sholat. Tapi suatu saat ketika dia besar, segede kamu, kelas 1, ibu akan ingatkan sama bareng harus sholat. Terus berapa tahun sih mengajarkan anak untuk sholat? 7 tahun. Mulai dari 7 tahun sudah diajarkan. Sampai 10 tahun. Nah ketika usia 10 tahun dia tidak mau sholat, maka dipukul. Pukulannya yang tidak menyebabkan memar. Tetapi itu sebagai peringatan. Seperti itu, Bu ya. Jadi jelaskan kepada anak juga, bandingkan dia dulu dengan dirinya. Contoh misalkan, nah, sekarang kamu disuruh untuk sholat. Pas waktu kelas 1, pas waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak pernah disuruh untuk sholat. Cuman diajak aja, yuk ikut ibu sholat. Nah, nanti juga adikmu sama. Ketika sudah masuk SD, ibu mau ngajarin, karena usianya udah 7 tahun. Begitu, jadi jelaskan kepada anaknya juga, seperti itu, Ibu Ayah ya. Insya Allah, tetap tadi kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan. Dan yang ketiga, ya, yakini meskipun anak ibu sekarang seperti itu, ibu punya harapan kepada Allah untuk apa? Kelak anakku pun akan memahami.
akan paham. Itu. Mudah-mudahan dengan cara itu ibu sebagai orang tua bisa bersabar dalam menghadapi anak yang mungkin lagi banyak pertanyaan. Sebetulnya anak itu sedang mempertahankan pendapatnya. Maka dari itu, ya ibu pun harus menjelaskan dulu, kamu juga nggak dipaksa. Mungkin itu Ibu Ayah ya. Terima kasih Ustadz. Mohon sami-sami Ibu. Ya, alhamdulillah nih sepertinya Ustaz antusias Bapak Ibu Ayah Bunda ini luar biasa nih pertanyaannya. Jadi sebenarnya kita ingin mengakomodir lah ya semuanya. Cuma karena kita waktunya terbatas nih, kita sesi tanya jawabnya yang pertama bertanya lewat voice langsung sudah 2 tadi, dan sekarang barangkali yang sebelumnya yang ingin bertanya lewat voice nanti kita tampung lewat chat aja ya. Mudah-mudahan nanti bisa kalau yang sudah bisa tadi terjawab mewakili ya mudah-mudahan alhamdulillah. Namun kalau misalnya ada pertanyaan yang berbeda, kita akan coba akomodir dulu ya. Mudah-mudahan kita bisa ini nanti melalui Ustadz jawabannya nanti bisa kita sampaikan gitu ya. Dan sekarang berikutnya kita 2 pertanyaan dari yang chat. Di sini ada beberapa banyak nih yang chat juga nih. Saking ininya saya jadi bingung gitu. Mana lah ya. Ini ada yang ini mudah-mudahan mewakili ya semua pertanyaan. Ini dari Bunda Kidzama ya, kelas 2A. Nih. Assalamualaikum Ustadz. Kita sebagai orang tua secara tidak langsung ada rasa was-was atau kekhawatiran yang kadang berlebih karena belum bisa menjadi role model yang baik versi Islam untuk anak-anak. Khususnya ibu yang menjadi madrasah ya pertama untuk anak-anaknya. Kami berusaha memberi penjelasan dan memahamkan kebiasaan-kebiasaan baik dalam ibadah mahdoh dan segala peraturan agama. Lalu bagaimana cara kita sebagai orang tua agar tetap istiqomah dalam menjalani peraturan rumah, kesepakatan bersama, ya. Juga peraturan agama, khususnya bagi ibu dalam manajemen emosinya, agar anak bisa bekerja sama dengan menjalankan kebiasaan atau mentaati peraturan Allah tanpa paksaan dan emosi. Jazakallah, Ustaz. Amin. Baik. Satu dulu nih, saya jawab singkat aja nggak apa-apa? Rada puyeng, ini aja dulu lah ya. Nah, saya jawab singkat aja ya. Enggak. Baik, Ibu Kidama, was-was, kekhawatiran, berlebihan gitu kan ya. Memang itu pasti dialami oleh setiap orang tua. Tapi dengan adanya rasa seperti itu, berarti ibu dengan suami memiliki keinginan untuk terus baik. Nah, saran saya, ada 3 hal yang utama yang harus diperhatikan selain rasa was-was. Yang pertama, tumbuhkan rasa cinta, mahabbah kepada Allah. Nah, selain rasa cinta, tumbuhkan juga rasa harap kepada Allah. Yang ketiga, ada khauf, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu ada mahabbah, cinta, yang kedua ada roja, ada harap, yang ketiga ada khauf, ada takut kepada Allah. Ya, di sana itu kepada Allah minta 2 T. Yang pertama, temani ya Allah, temani saya dalam mendidik anak saya. Yang kedua, titip ya Allah, saya titip diri saya dan anak saya masa depannya kepadamu. Jadi 2 T, minta ditemani, minta dititip. Insya Allah, mudah-mudahan dengan cara itu tidak muncul was-was dan kekhawatiran yang berlebihan, tapi munculkan cinta kepada Allah, harap kepada Allah, takut kepada Allah. Cinta karena Allah telah memberikan banyak kenikmatan, harap semoga dengan cara seperti ini Allah meridhoi Bapak, Ibu, dan anak-anaknya, takut kalau seandainya apa yang disampaikan belum bisa dipraktikkan, tetapi di sini pun kita sedang berusaha. Itu mungkin Ibu Kidama, mohon maaf jika kurang puas ya. Baik, selanjutnya. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya nih ada penanya spesial nih, penanya pertama sebetulnya ya.
Cuma sepertinya tadi sudah terjawab. Ini tapi barangkali Ustadz bisa menambahkan ya. Ustadz, bagaimana cara menegur yang baik pada anak yang tidak tertib pada gerakan sholatnya walaupun sudah dibetulkan dan diingatkan selalu, tapi selalu pada ruku dan diantaranya ya sujud dan sebagainya. Gimana Ustadz? Itu Ya, mengingatkan itu sesuatu hal yang harus gitu kan ya. Tetapi kita pun jangan dulu menilai bahwa bisa jadi saat itu kita melihat anaknya lagi nggak benar. Tapi bisa jadi di lain kesempatan ketika dia sendiri, dia benar. Karena biasanya ketika bersama teman-teman itu, hawanya ingin bercanda. Tapi kita berhusnudon, berbaik sangka kepada anak, setelah kita menanyakan, Cing gimana mau tahu Umi ruku yang benar seperti apa begini ya. Langsung nanti setiap sholat, praktekkan yang ini Naya ya. Praktekkan yang ini. Biar apa? Biar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Kita harus berbaik sangka, anak itu sudah paham, cuma di lain kesempatan bisa jadi dia tergoda dengan teman. Gitu, Abi Gozi? Iya, alhamdulillah Ustadz. Syukuran jazakallah. Itu pertanyaan dari Bunda Faza ya, kelas 6 dan Habib kelas 3A ya, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan kasih semua Bapak Ibu, Abi Umi semuanya. Seperti ya, tunjukkan jam 11 sesuai dengan agenda, padahal ini rada ininya ya agenda kita ya. Ustadz, jangan beranjak dulu, barangkali nanti di sesi terakhir kita ingin meminta Ustadz untuk berdoa ya, memimpin doa maksudnya. Dan barangkali kita akan sekaligus Ustadz menutup materi ini, sekaligus Ustadz juga memimpin doa ya, gitu. Mudah-mudahan ini pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua. Ustadz untuk closing statement untuk selanjutnya. Bapak Ibu, terima kasih Pak Abi Gozi. Bapak dan Ibu, perlu kita sadari bahwa anak Bapak dan Ibu masih anak SD. Tidak perlu untuk membentak, memarahi, mencela saat mereka malas untuk sholat. Jangan sampai kita berambisi untuk anak bisa sholat dengan baik, tetapi justru menjadikan anak benci terhadap sholat itu karena delivery materi kita yang tidak baik. Tumbuhkan saja rasa cinta kepada anak tentang sholat dengan cara mengajarinya dengan baik, dengan penuh sopan dan santun, dengan penuh rasa cinta dan ketulusan. Dan yakinilah, ketika mereka sudah beranjak dewasa, mereka sudah kelas 6, mereka sudah masuk SMP, dia akan mengenang, ternyata orang tuaku mengajarkan aku untuk sujud kepada Allah dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun. Sehingga mudah-mudahan anak itu tumbuh dengan cara apa? Dengan cara penuh cinta. Jadi jangan sampai ada istilah anak itu meninggalkan sholat karena dia benci kepada penyampai sholatnya, karena terlalu memaksakan padahal belum waktunya. Selamat untuk terus menggali ilmu tentang parenting, ya, properti parenting ala Nabi. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan Bapak dan Ibu saya dalam mendidik anak-anak yang telah Allah amanahkan untuk kita. Terus berjuang, karena perjuangan itu sampai titik darah penghabisan. Saya, Bapak Ibu, sedang berjuang untuk apa? Untuk mendapatkan keridhaan Allah dan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi punten Abi Gozi sedikit saya tadi membaca di keluarga sudah ngomongin baik, tapi di luar dia temukan yang nggak baik, itu jadi sarana. Jadi sarana untuk menjelaskan, nah apa yang telah tadi kamu bawa di luar itu perkataan yang nggak baik, jangan dipakai. Jadi jangan sampai ketika anak bergaul di luar, ibu ada kekhawatiran dia dapat bahasa yang jelek,
dia mendapat perlakuan yang kasar hingga jadi kasar di rumah, justru itu menjadi sarana untuk Bapak Ibu untuk mengingatkan yang baik itu seperti ini, yang buruk itu seperti itu, dan Mama nggak mau kamu mengikuti perbuatan buruk. Begitu ya? Baik, kita sama-sama hadirkan hati kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan menjadikan putra-putri kita semua menjadi orang yang kelak akan mengangkat derajat hidup kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbi habli minas salihin. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Amin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Terima kasih Bapak dan Ustaz. Ibu, Amin. terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Juga mohon maaf atas segala kekurangannya, baik dalam penyampaian ataupun dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, baik yang sudah dijawab ataupun yang tertinggal. Mohon maaf, bukan berarti kami bermaksud untuk mengabaikan, tidak ada maksud, karena mungkin keterbatasan waktu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Ya, Amin. dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukron, jazakallah khairan kasiran Ustaz. Amin ya Allah. Ya Allah membalas kebaikan Ustadz dan kita mendapatkan manfaat dari seluruh materi yang sudah disampaikan dan semoga kita juga bisa mengaplikasikan lah di keluarga kita masing-masing ya untuk penting ini ya. Mangga atur nuhun Ustadz atas kesediaannya. Kemudian selanjutnya kita akan menginjak ke agenda berikutnya dan saya mengingatkan kembali barangkali untuk Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya untuk presensi dulu ya. Linknya sudah disampaikan di kolom chat ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk presensi itu. Insya Allah untuk selanjutnya yaitu agenda untuk menyampaikan ada beberapa door prize nih katanya dari panitia ya dari kelas 3A ya. Yang pertama ini ada door prize untuk siapa saja ya nih ya. Kategorinya yang pertama karena door prize-nya juga terbatas ya barangkali. Jadi akan kami atur agar tidak tidak terlalu ya kita langsung saja ya. Yang pertama kategori pertama yaitu kategori kehadiran yang paling lebih awal peserta bukan panitia ya. Yaitu ayah dari Bunda Fatih kelas 3B ya. Barakallah, selamat ya wilujeng kanggo Bunda Umi Fatih ya kelas 3B. Dan yang kedua adalah kategori penanya pertama dari Ayah Alia ya tadi. Bunda atau Ayah Alia kelas 4. Dan yang selanjutnya yaitu Bunda Umi Faza ya, penanya pertama di lewat kolom chat.
yang terakhir yaitu Umi Fatih kelas 3B. Bunda Aya ya. Ada 4, saya ulangi ya. Yang mendapatkan door prize yaitu Ayah Alia kelas 4, kemudian yang kedua Umi Fatih kelas 3B, dan Bunda Aya kelas 4. Dan yang keempat Umi Faza. Barokallah, hatur nuhun sudah berpartisipasi ya dalam acara parenting hari ini. Mudah-mudahan manfaatnya luar biasa ya bagi kita semua, dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam keluarga ya, terutama untuk menumbuhkan anak bisa disiplin dengan sholat ya. Ya barangkali itu yang kita bisa sampaikan di acara parenting ini. Kami atas nama pengatur acara saya ya dari acara parenting ini terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Bapak, Ayah, Bunda, Abi, Umi semuanya yang sudah bisa hadir, dan kemudian saya juga mohon maaf secara pribadi dalam membawakan acara ini ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Ini adalah semata-mata kekurangan saya, dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu barangkali Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semuanya, untuk acara parenting ini kita sama-sama tutup ya dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun sebelum kita tutup, kita akan berfoto dulu ya. Mohon Ayah Bunda semuanya yang masih pakai bisa dibuka kameranya terlebih dahulu, berikan senyuman yang terbaik buat kita semua ya. Saya hitung ya, saya kasih aba-aba. 1, 2, 3. Iya, alhamdulillah. Berikutnya ya, karena ini di tampilannya banyak nih, ada 4 ya. Ini yang kedua, saya hitung ya. 1, 2, 3. Iya, alhamdulillah. Ini layar ke-3. Boleh tampilan yang terbaik. Saya hitung. 1, 2, 3. Ya, yang terakhir ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, hatur nuhun, syukron, jazakallah khairan kasiron atas kesediaannya Bapak Ibu semuanya. Dan mari kita sama-sama berdoa kiparah majelis ya, bahwa acara ini kita tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala kekurangan, kita tutup ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka sadayana pamit abdi. Sami sami kasadayana. Sami. Mangga. Si mau warna itu HP si Dimas keluar Zoom. Bapak Ibu Ayah Bunda Nitya, kita evaluasi.
Meski ku rapuh dalam langkah. Udah. Muncul tuh. Pak Tito atur nuhun, mugi aing damang ya. Izin di close ya Zoom-nya.
Atur nuhun kasadayana.